Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdani. Saya dari kelas C2 Akuntansi Universitas Teknologi Digital dengan nomor pokok mahasiswa 10220080. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan materi dari bab 3 tentang Sakaratul Maut. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester Pendidikan Agama Islam. Berikut adalah pemaparan materinya. Pembahasannya yaitu pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam, kali ini yaitu tentang kematian. Wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu, kutinggalkan untuk kamu dua perkara. Tidakkah kamu akan tersesat selama-lamanya selama kamu masih berpegang pada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulnya. Sadari juga, suatu pendapat bila berlawanan dengan Al-Quran atau Al-Hadis adalah keliru. Jadi, semua dikembalikan ke dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Itulah yang maha benar. Rumus utamanya yaitu, akal tanpa bimbingan, Al-Quran tertipu. Al-Quran tanpa akal, lumpuh. Sadari juga, selogis apapun argumentasinya, bila berlawanan dengan Al-Quran dan Hadis, sudah pasti itu salah. Sadari juga, orang yang paling rugi adalah orang yang merasa benar, padahal kebenarannya keliru. Nah, pada materi kali ini, kita akan membahas tentang dahsyatnya sakaratul maut dan yang mesti dilakukan saat itu. Materi yang ada pada bab 3. Nah, apa sih sakaratul maut itu? Sakaratul maut adalah penghentian kondisi pernapasan, denyut nadi dan tekanan darah, serta hilangnya menanggapi rangsangan eksternal, ditandai dengan penghentian aktivitas otak atau penghentian fungsi jantung dan paru-paru diselesaikan. Sakaratul maut dan kematian yang kedua istilah yang sangat sulit dipisahkan, serta sebuah fenomena yang terpisah. Terlalu senang atau bodoh? Seberapa sakit sakaratul maut itu? Nah, dahsyatnya rasa sakit sakaratul maut itu hanya bisa dirasakan hakikatnya oleh orang yang pernah mengalaminya. Karena dari gambarannya saja sudah sangat menyakitkan. Nauzubillahi min dzalik. Nah, jiwa dan raga pun pasti akan meronta-ronta kesakitan akan karenanya. Rasa sakit yang tidak akan pernah terbayangkan oleh setiap insan yang ada di dunia ini. Rasulullah SAW pernah bersabda, Innallaha yaqbalu taubatal abdi malah yugargir. Sesungguhnya Allah menerima taubat hamba selagi napas belum menyesak di tenggorokan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Allah juga berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa 18. Yang artinya, dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertaubat sekarang. Quran Surat An-Nisa ayat 18. Aisyah radhiyallahu anhu juga mengatakan, aku tidak iri kepada seorang pun yang dimudahkan sakaratul mautnya, setelah aku menyaksikan sendiri kerasnya kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa mengerikannya sakaratul maut, betapa sakitnya sakaratul maut. Bahkan para sahabat Nabi juga menerangkan betapa pedihnya sakaratul maut. Lalu bagaimana dengan kita? Pertama, petaka dan sakit yang amat sakit. Yang kedua, petaka menyaksikan sosok malaikat maut dan rasa gentar serta takut begitu melihatnya. Yang ketiga, petaka yang dialami ketika orang-orang yang durhaka itu menyaksikan tempat mereka di neraka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan keluar dari dunia salah seorang di antara kamu sebelum ia tahu di mana tempat kembalinya dan sebelum diperlihatkan tempatnya di surga atau di neraka. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Jadi ketika seorang sakaratul maut, dia akan diperlihatkan tempatnya kelak di akhirat. Apakah itu surga atau neraka? Tergantung amalan kita. Dan semoga kita semua berada di tempat yang sebaik-baiknya
yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadaan yang disukai pada orang yang menjelang kematian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perhatikanlah 3 hal pada orang yang tengah sakaratul maut. Jika keningnya berkeringat, berair kedua matanya, dan kering kedua bibirnya, berarti Allah telah turun kepadanya. Tetapi, jika ia kelihatan seperti orang yang tercekik, memerah, warna kulitnya, dan pucat kedua bibirnya, maka itu adalah akibat azab Allah kepadanya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nauzubillahi min zalik. Jadi, ada pertanda bahwa orang yang sakaratul maut itu dalam keadaan baik ataupun dalam keadaan buruk. Kita bisa lihat dan juga bisa mendengarnya dari hadis-hadis yang sudah terpercaya. Kesedihan saat bertemu malaikat maut. Seberapa sedihkah itu? Kematian tidak dapat ditunda, dipercepat ataupun diperlambat. Semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, semoga pembahasan dari saya dapat dimengerti dan juga bisa menambah wawasan kita bersama. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.